ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita diperkenankan untuk dapat berkumpul kembali sama-sama belajar. Terlebih pada malam hari ini sebagaimana hasil dari sidang isbat pemerintahan Republik Indonesia, di mana maghrib kita hari ini terhitung tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kita telah memasuki 10 awal Dzulhijjah, dimulai dari malam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah diantaranya dengan hari ini. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari atau 10 malam. Para ahli tafsir mereka menerangkan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Berarti segala bentuk makhluk, di antaranya waktu, kemudian Allah gunakan sumpah atasnya. Di ayat ini, di surat Al-Fajr, Allah bersumpah, dan demi waktu fajar dan demi 10 awal Dzulhijjah. Dan kaidahnya para ulama, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maknanya sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti banyak yang melenakannya. Contohnya waktu fajar, waktu subuh, banyak orang yang gak subuhan. Nah sekarang Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah, berarti banyak orang yang lalai juga. Betul. Kenapa? Karena di 10 awal Dzulhijjah banyak sekali amal-amal ibadah yang itu bisa kita lakukan dan memiliki nilai pahala yang sangat tinggi. Kita kerjakan di bulan haram, di bulan suci, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh syariat ini. Termasuk diantaranya bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di dalam beramal yang Allah lebih cintai dari 10 hari ini. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat sampai kaget, emang ada amalan-amalan harian bahkan 10 hari yang itu paling dicintai oleh Allah? Maka sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan jihad? Jihad kan amalan yang toh nyawa, ya, sudah modal tenaga, modal harta, modal waktu, meninggalkan keluarga, anak istri, bahkan sampai toh nyawa. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun itu dibandingkan dengan jihad, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali mujahidnya itu dia sudah berkorban harta,
berkorban tenaga, dan ternyata ketika perang jihad fisabilillah dia tidak kembali pulang kecuali mung jeneng. Berarti syahid, korban nyawa. Ini baru yang mengalahkan. Jadi orang berjihad sudah toh harta, ragat, tenaga, dan nyawa. Dia nggak balik pulang. Dia telah menggapai kesyahidan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Level ini yang kemudian mengalahkan amalan di 10 awal Dzulhijjah. Maka berangkat dari hadis ini, para ulama mereka kemudian berselisih pendapat mana yang lebih baik, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Karena tuh angel lek ngene iki. Lek trimo 10 awal Dzulhijjah mbek tanggal 1 sampai 10 Maret wah jelas apik 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dibandingkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Rabiul Awal ya jelas tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dibandingkan 1 sampai 10 Ramadan masih bagus mana? Ya jelas 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sing angel itu kalau perbandingannya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah diversuskan, ditandingkan dengan 20 sampai 30 Ramadan. Lah itu lagi angel, Pak. Kenapa? Karena 10 akhir Ramadan juga punya kemuliaan. Ada Lailatul Qadarnya, ada ibadah iktikafnya, macam-macam. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama bersilang pendapat, berselisih. Lek dideleng kok ayate apian 10 awal Dzulhijjah. Ada yang berpendapat ya ora tetep dari hadis, dari perlakuan kaum muslimin tetap 10 akhir Ramadan lebih bagus daripada 10 awal Dzulhijjah. Sampai di kita memiliki seorang ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian fatwa ini dinukil oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di saat perenungan. Ya, ulama merenung mikir dan itu menjadi sebuah ilmu dan bisa kita jadikan panduan. Jadi tengah-tengah. Lek hitungane esok awan tentu 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih baik. Buktine belah ya awan toh. Nah, ini gitu. Ya. Tetapi kalau hitungannya malam maka 10 akhir Ramadan lebih baik. Nah, ini seimbang banget lah. Ya toh, enak. Nah, niki mikir ngeten niki padha amale. Oh, padha ramale percuma. Ya, kita menjelaskan ini supaya kita termotivasi. Kalau bicaranya amalan pagi, siang, maka 10 awal Dzulhijjah lebih baik dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau bicara malam, 10 akhir Ramadan tentu kita bisa tahu sendiri bagaimana kaum muslimin rela untuk begadang dalam ibadah. Ya, khusyuk, wirid, baca Quran ya, dalam bentuk amal-amal saleh daripada di waktu malam tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, memang ada apa saja tuh di 10 awal Dzulhijjah. Kita semua tahu ujungnya itu tanggal 10. Kalau riwayat Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sana ada yaumul hajjil akbar wa yauman nahr. Jadi ada haji, karena haji yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan itu Allah takdirkan ngepasi dina Jumat. Ya, wukufnya pas hari Jumat. Maka kemudian dikenal dengan Haji Akbar. Dan setelahnya tanggal 10-nya ada hari penyembelihan. Maka di istilah Indonesia
dikenal dengan hari raya besar. Jadi besar ki kondi to istilahnya. Ya, bakdo besar. Kayak nek bakdo gede to. Padahal basa Jawane kuduke gede. Ya, lek istilah Jawa kan kudu bakdo gede. Tapi kok ini kan unik, pakainya istilah Indonesia. Padahal kalau pakai syariat Islam, kalau orang Jawa itu rata-rata kalau pengen mengimpor istilah mesti pakai bahasa Jawa. Gimana Mas? Jarang ngimpor bahasa ke ujung-ujung Indonesia. Ya, tapi di istilah Indonesia sama, hari raya Idul Kurban, Idul Adha, hari raya Idul Besar itu saya pernah istilahnya ngalami orang-orang menyebut hari raya besar, hari raya besar. Karena sangat identik dengan kondisi muslimin saat itu berada di satu tempat, yaitu di tanah suci, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Ribuan, bahkan hari ini bisa jutaan manusia di sana. Yang mana manusia itu dalam bahasa Arab itu basyarun, ya, jadi bashar itu manusia. Maka ketika orang Indonesia melihat kok wakeh wonge, yo neng Mekah isine kur bashar, oh ini berarti bakdo besar. Tapi mboten sah dicatet, ini kur ilmu godak-gadik, waduh, saya nggak yakin. Ya, kur ilmu cok gali cok, ya digali-gali cocok. Mbok menawi. La ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan umat untuk beramal di 10 awal Dzulhijjah, di antaranya dengan selain orang yang berhaji, ya. Orang kalau berhaji sudah berarti ada di posisi di tanah suci. Ini bagi muslimin muslimat yang tidak berhaji, maka ada amalan besar karena terkumpul pada 10 awal Dzulhijjah ini amalan-amalan sampai penutupannya aja masih amalan. Makanya kenapa di hari pagi sampai siangnya awal Dzulhijjah lebih baik, lebih mulia. Kalau Idul Fitri mentok habis sholat nyapa Mas? Mentok lontong, opor, kopat, mentok sudah selesai habis itu. Ya, kecuali bagi anak-anak sih muter-muter lumayan sejarah. Tapi untuk orang tua selesai, mandek sudah. Beda dengan Dzulhijjah. Habis sholat Id masih ada amalan berikutnya. Apa itu? Menyembelih kurban, bertakbir. Orang mung dina kuwi sampai 3 hari berikutnya, yaitu hari Tasyrik. Ayo, panjangan mana berarti? Panjangan Dzulhijjah dibandingkan Idul Fitri. Idul Adha lebih panjang penutupannya, ya. Maka di 10 awalnya itu ada ibadah yang mulia, yaitu dengan memperbanyak puasa. Tapi puasanya nggak sampai tanggal 10, karena kalau tanggal 10 sudah kena hari raya. Hari raya itu, ya, hari Id. Rasul menyampaikan yaumu aklin wa syurbin wa dzabhin. Dalam riwayat yang lain wa la'ibin. Hari raya itu isinya hari makan, minum, menyembelih, itu untuk Idul Kurban, dan juga hari bermain. Maka dilarang kita berpuasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Ibrahim, ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi belah Ismail, ya, sesuke dikandani, ya, anni atbahuka, aku memberi mimpi, anni sesungguhnya aku belah awakmu. Langsung dijawab oleh Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah
minas sabirin. Wahai ayahku yang aku cintai, sembelihlah, masih kerjakan apa yang diperintahkan. Kalau perintah Allah beleh aku belehan. Jenenge bapak beleh anak. Niku perkara apik apa perkara elek? Bapak beleh anak, anake dhewe. Sitok-sitoke meneh saat itu. Ya. Apik napa elek? Apik. Apik. Lah kok bisa? Karena Nabi Ibrahim mengerjakan beleh anaknya atas perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim beleh bukan karena geting be anak, bukan. Sebel be anak, bukan. Nabi Ibrahim beleh anake dhewe taatan lillah. Dan Nabi Ismail ridho dibeleh, itu pun mensupport, mendukung ayahnya untuk mentaati Allah. Contoh yang lain, jenengan sok tanggal 10 Dzulhijjah, sok minggu niku Ahad poso, menahan lapar dan haus, ikhlas lillahi ta'ala. Apik napa elek? Poso lho, ibadah lho. Apik napa elek? Elek. Ya, kenapa? Karena kita berpuasa di waktu yang Allah dan Rasulullah larang. Wayahe poso, ya kita puasa, waktunya kita nggak boleh puasa, ya kita nggak bisa berpuasa. Malah nek poso tanggal 10 Dzulhijjah malah haram, nggak boleh. Artosipun apik eleke sudut pandangnya sebanding atau tidak dengan ketaatan kepada Allah. Niku Pak, niku lho wong lek mindsete pola pikire ngeten kabeh. Apik elek sesuai Allah perintahkan dilakoni, Allah larang mandek pun. Sing jenenge apik nggih ngoten. Mas, ayo Mas, wis wayahe nang masjid salat yo. Tak kancani, tak boncengi. Wis aku gak usah salat ritek, sing penting aku apik mbek dulur, apik mbek tangga. Ya urung apik. Tetep gak apik. Kenapa? Karena dia telah melanggar dari perintah Allah. Allah perintah sholat kok ora gelem sholat, ya tetap nggak baik dari sudut pandang ini. Ya, muslimat juga sama, diminta untuk menutup aurat, menutup rambutnya dari pandangan laki-laki yang non mahram. Wis aku gak jilbaban ritek ora apa-apa, sepenting aku ora nate nyelatu tangga, ngrasani tangga, ya tetep urung apik. Ngeten nih. Ya, ini contoh dari Nabi Ibrahim. Beleh jelas dari sudut pandang hawa nafsu, wong bapak kok beleh enek jelas, beleh anak jelas elek. Tapi karena Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudut pandangnya. Dari pola pikir ini nanti bisa kita turunkan dari berbagai macam ibadah selanjutnya. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta untuk puasa di 9 harinya. Ya, au ma tayassara minhu. Memang enggak wajib. Lek iso, lek kuat sunnah poso tanggal 1 dumugi tanggal 9. Nek iso, lek gak iso ma tayassara minhu. Ya, lek gak iso 9 ya 8 lah. Gak iso 8 ya 7 kena. Nah, gak iso 7 6 kena, wis mundur terus nih. Ya. Gak kena 6 yo 5. Gak kuat 5 yo 4. Arep diurutne saged, dicelong-celongi saged. Dicicil 2 dina sesuk ora, sesuke posone, sesuk ora nggih angsa. Pokoke tanggal 1, 2, 3 tekan 9 niku lek saged siam 9 hari, kalau nggak bisa setidaknya beberapa hari, setidaknya kalau nggak bisa dikhususkan Pak 1 hari dok. Lek siji yo sik dinyang sing nggak tahu terus ya njaluke kaya apa. Kalau memang tidak bisa, kesibukan, mungkin sakit dan seterusnya, semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan, maka di hari ke-9 Dzulhijjahnya itu
kita disyariatkan untuk berpuasa. Ahtasibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, beliau memohon kepada Allah, yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyah. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan gugur dosa-dosa kita, alias mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan 2 tahun digugurkan dalam waktu 1 hari. Dan ini tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ada plusnya, yaitu plus taubat. Jadi kalau pengen Allah ampuni, yo bisa mengkombinasikan ini. Puasa, beramal soleh yang lain, kemudian diikuti dengan taubat. Semoga Allah ampuni. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Hafsah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, anna nabiyya kana yasumu yauma asyura wa tis'an min dzulhijjah wa thalathata ayyamin minasyahr. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa sunnah di sini, yaitu di hari Asyura, kemudian tis'an min dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, dan 3 hari di setiap bulan hijriyahnya atau bulan komariahnya. Lihat nih ya narasi hadisnya. Hadis-hadis yang lain terkait dengan puasa 9 Dzulhijjah, yaitu dengan saum atau siyam yauma Arafah. Ya, puasa di hari yang mana jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi bukan siyam Arafah, bukan kalau bahasa teks hadisnya ya, tapi siyam atau saum yauma Arafah. Hari di mana orang-orang itu di Arafah ngapain? Wukuf. Semoga dengan penjelasan tadi Ummul Mukminin menerangkan Rasul puasanya selain Asyura tis'an min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Rasul juga menyampaikan puasa di hari Arafah. Kalau kita di Indonesia kan harinya hilang, ya, puasa Arafah. Lah ini kalau terang nih ngeten. Kalau pakai bahasa Arab siyam Arafah, ya umpamanya gitu. Kalau istilah kita jadi kayak puasa Arafah, maka Arafah ini sangat terkait dengan momentum. Kenapa? Karena ada wukuf di Arafah. Tapi kalau siam atau puasa pada hari Arafah, niku pemahaman orang Arab, yaitu melaksanakan puasa di hari yang mana di Arafah itu orang-orang wukuf. Itu ada perbedaan. Bedanya apa? Ternyata puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau istilah kita dengan puasa Arafah itu kaitannya dengan tanggal, bukan momentum jamaah haji. Ya, paham ini? Dari hadis Ummul Mukminin Hafsah tadi, Rasul puasanya tis'an min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. 9 kan? Bukan momentum jamaah haji wukuf di Arafah. Dan ini kalau bahasa hadisnya. Sekarang saya ajak flashback sejarahnya. Puasa Arafah itu mulai dikerjakan oleh Nabi SAW semenjak tahun 2 Hijriah. Pada Rasul SAW haji dan wukuf bersama kaum muslimin di Padang Arafah itu tahun ke-10 Hijriah. Berarti tahun 2 Hijriah Rasul sudah haji belum? Belum. Perang Badr itu baru 2 Hijriah. Tapi setiap tanggal 9 Dzulhijjah beliau berpuasa. Nanti di tahun 3 sama, ketemu tanggal 9 Dzulhijjah,
Rasul berpuasa. Ya, meskipun ada hadis yang dhaif ya, yang gotak-gatuk nih, kenapa di tanggal 9 Dzulhijjah itu kita berpuasa dingi wangi Nabi Ibrahim merenung mau. Untuk mimpi mau loh. Belah anak piye. Nah, ini hadisnya nggak perlu bahas. Ya, kebanyakan lemah bahkan palsu. Tapi kita lihat dari sisi sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mulai tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari hijrahnya beliau di Madinah, tinggal di Madinah, setiap tanggal 9 Dzulhijjah beliau berpuasa. Artinya puasa 9 Dzulhijjah atau kita kenal dengan puasa Arafah lebih dulu ada ya, atau lebih duluan orang wukuf di Arafah yang ada. Yang mana? Ya, paham ya? Jadi Rasul puasa 9 Dzulhijjah itu lebih dulu, sebelum adanya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah nanti ketika Rasul haji wada itu tahun ke-10 Hijriah. Berarti ada rentan waktu 8 tahun. Ya. Maka dari sini ya, secara pribadi kami ikut jajaran para ulama yang lebih menguatkan bahwa puasa Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena jamaah haji wukuf di Arafah. Paham ya? Nah, sekarang ilmu apa mana ya? Ilmu kependudukan, geografi. Kalau kita mengacu puasa Arafah karena jamaah haji wukuf di Arafah, hari ini gampang Pak, ora enek semenit kita bisa ngecek wukuf jamaah haji kapan. Oh sok Jemuah, oh ya wis puasa Arafah sok Jemuah. Itu hari ini. Jenenge pikir coba di zaman riyen tabiin, tabiut tabiin niku pun enten sing teng Syam, pun enten teng Persia, sudah sampai Eropa Andalus. Dan ketika jamaah haji teng pundi? Teng Mekah, teng Padang Arafah, wukuf dina iki. Lah sing neng Eropa ngertine dina kuwi kondi? Aha? Ya, mereka tahu kalau mame sok jemaah sing neng Mekah wukuf neng Padang Arafah. Masa ujung-ujung langsung mak enek sinyal neng Andalus niku. Ada yang di Persia? Enggak. Susah saat itu, kadang 2 minggu lagi untuk kabar, sesasi lagi nompo kabar. Ya, maka kalau pakai kecanggihan syariat bukan kemudian nggak meridhoi adanya kecanggihan, tapi kita juga mikir tahun-tahun sebelum, abad-abad sebelum kita itu seperti apa. Susah. Makanya lebih mudah ketika pakai penanggalan. Setempat wilayah tertentu bisa beda memang. Ya, bisa beda. Makanya dengan kalender enak. Ketemu tanggal sijine kapan? Oh, dino Jemuah umpamanya. Oh, berarti puasa Arafahnya tanggal 9-nya oh kena hari Sabtu umpamanya. Sudah. Enak kan? Tanggal 9 Dzulhijjahnya kita berpuasa, bukan mosoni sing wukuf, sama sekali tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah sebelum ada haji wada. Nah, niku. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan beralasan orang wukuf dan Indonesia lebih dulu dibandingkan Saudi, kenapa mesti pembicaraannya selepas? Kenapa nggak sebelum? Sekarang gini, kan Saudi telah menetapkan wukufnya wukuf itu masih 9 Dzulhijjah. Ketika Saudi menentukan bahwa wukuf 9 Dzulhijjahnya di hari Jumat, padahal awake dhewe iki luwih dhisik tinimbang Saudi, ya, harusnya ya awake dhewe melu di hari Jumat. Enggak perlu kita kemudian
Ya, ngitung sendiri. Sekarang kita balik, kalau kita duluan jebule. Piye? Umpama kita ngelihat hilal lebih dulu. Umpamane ya, kita kemarin lusa sudah lihat, lihat hilal. Jebule Saudi sik wingi, Mama. Apa kita berani sok Kemis puasa 9 Dzulhijjah, apa sik ngenteni tetap wukuf? Kalau kita nunggu wukufnya orang Saudi, ya, berarti kan kita puasanya di tanggal 10. Pada 10 Dzulhijjah apa? Hari raya, haram bagi kita untuk puasa. Wani ora? Ya kan dibalik gitu. Ya kan? Kalau kita lebih dulu, umpamanya lebih dulu, ya, kemudian kita lebih dulu juga tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 9-nya kita puasa Arafah, berani apa tidak? Oh, enggak berani, tetap nunggu orang wukuf. Berarti kan sesuai melu Saudi. Padahal sesuai di negeri kita sudah tanggal 10. Pada tanggal 10 itu hari raya. Ayo piye? Maka paling enak kembali ke kaidah umum. Ya, puasa yaumun, ya, tasumun, di hari kalian setempat dengan pemerintah berpuasa. Al-Fitr, hari raya Id, yaumun tuftirun, hari di kalangan kalian juga berbuka berhari raya bersama kaum muslimin, pemerintah setempat. Dan menyembelih yaumun tudhahun, di hari kalian juga bersama kaum muslimin setempat, pemerintah setempat juga menyembelih. Paling dah. Ini kalau bicara fikihnya. Kalau sekarang bicaranya persatuan, woi lo enak meneh. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika di sini ini. Bicara persatuan di sini. Ya, mana yang lebih bisa menjaga persatuan umat dalam satu bangsa atau hanya mementingkan persatuan ormasnya? Pilih yang mana? Ayo sekarang, ayo bicara persatuan. Maka gitu, sudah. Ya, kita beribadah itu nggak perlu gengsi. Karena ibadah ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya berkelompok. Dan berkelompok itu salah satunya ketika dipimpin dengan kepemimpinan yang sah, dan ada orang-orang yang berwenang bahkan dalam urusan agama. Alhamdulillah masih ada, ya, di negara kita urusan kantor urusan agama, ya, Kementerian Agama. Terlepas berbagai macam kesalahan, ya wajar, Pak. Ya, kita pun juga nggak setuju ketika ada kesalahan. Tapi kalau bicaranya kemaslahatan umat, ya, maka tentunya kita lebih mementingkan kemaslahatan umat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang kami jelaskan terkait dengan puasa Arafah, memang yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yaitu ketika wilayah itu punya matlak, munculnya hilal sendiri-sendiri. Dan kita sidang isbatnya kemarin yaitu menggenapkan dari 30. Artinya hari kemarin masih ketemu 30 Dzulqa'dah. Maghrib ini baru 1 Dzulhijjah. Berarti kita puasa besok tanggal 9. Karena kalau kita nggak mengerjakan atau mengikuti yang semacam ini, pasti ada silang pendapat berikutnya sing gak enak. Contohnya nanti, ya sudah, karena kita berhari raya, dalilnya berhari raya bersama pemerintah. Posone ngikut wong sing wukuf, kan ora penak banget. Ya, posone dina Jemuah, bakdone dina Ahad. Lah setune nyapo? Ya kan gitu, ya kan? Kan gak enak jadinya. Oh, kemudian turun lagi. Oh, ndak apa-apa, puasa 2 hari. Ya, jadi hari Jumatnya puasa karena jamaah haji wukuf, setunya tetap puasa karena tanggal 9 Dzulhijjah. Ini juga nggak bisa, kesana hari raya, Saudi sudah hari raya, kowe ngopo? Namanya habis tanggal 9 atau Arafah, besoknya itu hari raya.
Nah itu. Jadi kan nggak enak. Maka yang tepat ketika kita mengikuti arahan para ulama, puasanya itu tanggal 9-nya, sehingga tanggal 10-nya pas kita mengerjakan hari raya Idul Adha, kemudian menyembelih. Permasalahan berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penyembelihan. Lebih khususnya lagi panitia. Ketika 1/7-nya itu bisa jadi orang yang berbeda. Aku melu bodo setu, ya panitiane setu poso, seperti ini. Maka semoga kami himbau panitia yang ahlus sunnah wal jamaah, dalam arti yang mengikuti ya hakim atau penguasa tertinggi kaum muslimin di wilayah setempat, termasuk di Indonesia. Maka kalau sarannya, sampaikan kepada mungkin sebagian kaum muslimin yang ikut hari rayanya, ya Arafahnya di hari Jumat, hari raya di hari Sabtu, berikan saran penyembelihan tetap di hari Ahad. Ya, di hari Ahad. Kenapa? Ini ilmu cok gali cok lagi. Kalau sampean binatang kurban yang disembelih di hari raya Ahad, bagi kami selaku panitia itu tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi sampean mungkin 11 Dzulhijjah. Arek belah tanggal 10 11 saya kena aman. Iya kan? Masalahnya itu ketika sampean tetap ngebet belah di hari Sabtu. Yang mana Sabtu bagi panitia saya tanggal 9. Nah, malah iso rasah loh. Nah, seperti ini. Tapi kalau ngotot, oh berarti kalau ngotot itu udah hawa nafsu. Kan golek tengah-tengah kan penak tuh. Hari Ahad kan nggak masalah, masih ketemu hari tasyrik versi sampean hari tasyrik, versi kami hari tanggal 10. Tapi nyembelih tanggal 10 maupun hari tasyrik masih kena, nggak masalah, masih sah, boleh. Ya. Tapi kalau tanggal 9 kita nggak bisa, selaku panitia kita sudah belajar, kita sudah ngaji, kita pakai ya bersama kaum muslimin, ya di bawah kekuasaan kaum muslimin, penguasa yaitu hari Ahad. Berarti tanggal Sabtunya masih tanggal 9 kami nggak bisa nyembelih. Nah ini monggo dirembak, ya dimusyawarahkan seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari puasa-puasa tadi, kita pun juga bisa melaksanakan takbiran. Karena di awal Dzulhijjah ini ada takbir yang sifatnya mutlak, bebas. Ya, itu dimulai dari subuh tanggal 1. Ini kan masih maghrib. Berarti besok ba'da sholat subuh, ya itu boleh kita bertakbir. Yang penting bukan di tempat-tempat yang kotor seperti toilet. Ya, jenengan berjalan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Niku angsal, Pak. Terus sampai asar atau sore hari tasyrik ketiga. Ya, itu yang dikenal dengan takbir mutlak. Tapi ada juga takbir muqayyad yang ditentukan, dikhususkan lagi, ditekankan. Kapan? Salah satunya ketika nanti ba'da sholat rawatib, ya di hari-hari raya itu dari tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, jadi ini amalan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira ada yang bertanya namun mboten terkait dengan 10 awal Dzulhijjah atau terkait dengan kurban yang telah kita bahas? Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada, Mas ya? Bisa difahami? Oh nggih, monggo. Kemarin dijelaskan Kak, Ya. daging kurban atau hewan kurban itu tidak pos ya Kak? Tidak pos, Dimakan, diberi, disedekahkan dan diadakan. Nggih. itu mutlak sepertiga atau puasa atau Nggih. ada puasa? Nggih. Barakallahu fikum. Terkait dengan pembagian daging kurban, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya ke Ali, sebagaimana hadis di Kamis yang lalu itu,
supaya dikonsumsi, an yakula minhu, dimakan. Yang kedua an yatasaddaq, bersedekah. Dan yang ketiga sebagai hadiah. Ini ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk memudahkan memahami tiga ini, ulama memakai rumusan sepertelon itu. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Tetapi rumus dari para ulama ini tidak mutlak, tidak harus sepertiga. Nah terus bagaimana? Ketika sahibul kurban memang dia tidak mau daging kurban, saya pengen kurban, wes aku gak usah njupuk ritek bagiane. Boleh, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan. Karena kesempurnaannya dia harus mencicipi daging kurbannya itu, harus merasakan. Maka dari sini kemudian di ungkapan orang Arab itu ada istilah jatahnya macan untuk luar, ya kan? Baru kemudian sisanya untuk dalam. Itu kalau istilah pepatah Arabnya, jatah macan. Macan itu kalau makan luweh akeh dagingnya apa luweh akeh balunge? Luweh akeh dagingnya. Artinya dari sini untuk dua ini, yang disedekahkan dengan yang dihadiahkan, porsinya harus lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi sendiri. Nah lebih banyaknya seperti apa bebas. Mungkin bisa 30-70, ya kan? Bisa mungkin 20-80, bisa 10-90, bisa. Ya kan? Kalau 10%-nya untuk konsumsi mudhahi atau sahibul kurban, 90%-nya untuk sedekah dan hadiah, bebas. Ya, jadi sepertiga itu hanya acuan untuk memudahkan, khususnya panitia. Kalau pakai yang ilmu macan tadi, panitia mesti ruwet, ya kan? Bingung lah terus piye ya. Oleh karena itu ya macam-macam bentuknya. Ya, mungkin bisa ditanya setiap mudhahi atau sahibul kurban, ya sampean pengen berapa jatahnya, ya mungkin panitia sudah ngasih batas maksimal, mungkin hanya untuk acuan, bukan ini kewajibannya, udah maksimal sepertiga mamanya, maksimal sepertiga, sampean ambil berapa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya masih terkait dengan puasa Arafahnya, ya bisa dipahami juga ya. Panitia dari adik-adik paham ya. Ada pertanyaan lagi? Taib, barakallahu fikum. Kalau tidak kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita. Kalaupun dimudahkan lagi, besok Kamis itu masih ketemu tanggal berapa berarti? Oh tanggal 8 Kamis. Berarti jemaah 9, berarti jemaah 10, betul. Tanggal 7. Tanggal 7. Berarti kan insyaallah masih hari sebelum Arafah ya. Insyaallah masih bisa kajian lagi. Kita masih bisa membahas sisa dari fikih Idul Adha. Yang jelas ketika besok Kamis masih ada di hari 7, masih ketemu insyaallah dengan izin Allah tanggal 8. Di Indonesia terkenal tanggal 8 sebagai Yaumut Tarwiyah, ya, dan 2 hari dikuatkan puasa Tarwiyah sama Arafah ini tidak ada hadis yang sahihnya. Bahkan saking pengennya puasa Tarwiyah itu muncul hadis-hadis palsu. Contohnya barang siapa yang puasa hari-hari Tarwiyah, maka dosanya 5 tahun dihapuskan. Lha sing Arafah kurang tahun kok. Mosok Tarwiyah. Nah, ini kan jelas bledoi banget ini. Padahal yang paling utama Arafah tanggal 8. Maka kalau mau puasa kapanpun silakan. Ya, kita enggak mengkhususkan antara 1 sampai 8-nya itu.
kita hanya mengkhususkan di tanggal 9-nya jangan sampai luput. Silahkan mau 789 boleh, 79 juga boleh, 89 juga boleh, tapi jangan diniatkan bahwa 8 itu memang ada pengkhususannya. Ya, khusus ini puasa tarwiyah, besok Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.